kebanyakan dari kita masih beranggapan bahwa produk kita itu kurang bagus. Nah, kebanyakan dari kita pula masih bangga dengan produk-produk impor. Ya, padahal produk kita itu, ya ampun, Indonesia itu kaya, ya kayak kemarin kasus lobster, ya dari hasil laut aja bisa kaya raya, ya. Terus hasil olahan ataupun produk Indonesia yang sudah dikenal luas di dunia itu juga banyak. Ada beberapa produk Indonesia yang sudah sukses luar biasa di dunia. Salah satunya batik. Meskipun Cina sudah bisa memproduksi batik, ya, tapi kan batik print, ya. Di Indonesia itu batik tulis, ya, batik yang masih pakai canting gitu ya. Nah, itu yang berharga mahal dan itu dinobatkan sebagai warisan budaya Indonesia oleh UNESCO di tahun 2009. Nah, batik itu adalah salah satu kekayaan hasil karya Indonesia. Selain kain juga sesuatu yang diproduksi oleh orang Indonesia, salah satunya lagi adalah Ceko Donat. Ceko Donat ini punya Johnny Andrean, ya, mungkin tahu ya, tukang cukur, tapi bisa memproduksi donat yang ya bisa menaikkan derajat donat ya. Yang tadinya mungkin donat di pinggir jalan, dia bisa membuat donat yang high class lah, dengan rasanya yang memang begitu kita gigit donat langsung nyus gitu ya, langsung rasanya strong banget gitu. Ceko Donat, kalau yang satu ini awalnya sempat dikira produk luar negeri. Merek donat ini dibuka pertama kali di Supermall Karawaci, Tangerang ya, pada 2005. Perusahaan dari Johnny Andrean ini kini sukses menembus pasar Malaysia hingga Cina. Menu sederhana donat dan kopi dari Ceko ini telah berhasil memikat masyarakat. Bahkan berkat adanya Ceko, aneka gerai donat lainnya mulai bermunculan di Indonesia. Nah, Ceko ini pionir ya, namanya pionir nggak terkalahkan. Meskipun muncul pesaing-pesaing donat-donat A, B, C, D, E, Ceko tetap leading. Yang ketiga, Nutrisari. Ya, produksinya Nutrifood. Hadir sejak 1970, Nutrisari sudah dikenal sebagai produsen minuman sari jeruk dengan teknologi terbaik. Nah, Nutrifood ini awalnya UKM loh, ya. Dari sekitar tahun 70-an dengan produk andalan Nutrisarinya itu, ya, sekarang sudah menjelma menjadi perusahaan yang besar. Dengan produk utamanya Nutrisari, sekarang sudah banyak sekali produk-produk Nutrifood yang juga sukses di pasaran ya. Tapi yang sudah mendunia ya Nutrisarinya. Saya pernah ke pabriknya Nutrisari ya, Nutrifood ya. Memang Nutrifood ini itu memproduksi olahan-olahan yang sehat. Jadi memakai teknologi enkapsulasi dan granulasi. Produk Nutrisari dikemas secara profesional, tanpa bahan pengawet, produknya aman untuk dikonsumsi seluruh keluarga. Dengan kandungan vitamin C, Nutrisari memberikan aneka kandungan multivitamin dan mineral juga pada produknya. Ya, okelah. Kalau Nutrisari bisa mendunia, ya memang wajar ya, produknya bagus ya, produknya murni, karena orang-orang luar negeri itu sudah orientasi sehat itu sudah sangat tinggi ya. Jadi mereka sangat selektif dengan makanan atau minuman yang mereka konsumsi. Terus yang berikutnya adalah Indomie. Nah, Indomie sudah mungkin di 5 benua sudah ada pabriknya ya. Indomie itu adalah produksi Indofood sukses makmur yang memproduksi aneka makanan dan minuman bergizi untuk masyarakat Indonesia. Dari sekian banyak produknya, yang paling dikenal adalah Indomie. Mie instan Indomie bahkan merambah pasar luar negeri dan banyak diminati di pasar Amerika hingga Eropa. Kemudian ada kopi kapal api. Ya, kopi khas Indonesia yang satu ini memang legend ya. Bagi pecinta kopi, pasti mengenal kopi instan bernama kopi kapal api ini. Kopi kapal api pertama diproduksi yaitu pada tahun 1927. Hingga kini merek kopi ini terus berkembang dan melebar sayap bisnisnya hingga luar negeri. Kopi kapal api ini bisa menguasai market sebesar 50% di tanah air.
Iya sih memang ya, mungkin kayak kalau kita rasakan ya, kalau berdasarkan ini yang saya baca, 50% kopi dikuasai oleh kapal api. Kalau kita rasakan ya memang benar sih, di setiap dapur itu ya nggak luput dari kapal api, karena kopinya murah dan ya mending lah daripada kopi-kopi yang lain gitu ya. Jadi nama kapal api ini didapat karena awalnya pendiri berjualan di sekitar pelabuhan Tanjung Priuk, Jawa Timur. Kapal api dijadikan sebagai logo perusahaan karena pada saat itu kapal api merupakan sebuah simbol yang megah dan sukses. Nah, alhasil ternyata sukses beneran ya guys. Nah, kemudian ada lagi tolak angin. Nah, tolak angin. Ya, saya sudah bilang tadi Indonesia kaya dengan rempah-rempahnya, kaya dengan obat-obatan herbalnya, yang mungkin masuk angin juga. Selain istilah masuk angin ya, istilah masuk angin nggak cuma ada di Indonesia, di luar negeri pun ada, mungkin istilahnya lain ya, saya nggak tahu ya. Tapi ini kan tolak angin sudah cukup manjur kalau buat kita yang demam, masuk angin, minum tolak angin jadi anget, jadi sembuh gitu ya. Ya hasil tolak angin ini juga sukses juga di pasaran. Jadi ini salah satu produk suksesnya Sido muncul ya, yang dikenal ampuh mengatasi masuk angin beserta gejalanya. Produk tolak angin mudah didapatkan di warung-warung terdekat hingga apotek terdekat. Dikemas dalam saset sekali minum. Obat ini memiliki isian cair berwarna coklat bening, bahannya dari rempah alami seperti biji adas, kayu ules, jahe, dan daun cengkeh yang bisa menghangatkan badan. Yes, saya tahu itu. Terus kemudian ada lagi Extra Joss. Nah, minuman berenergi di Indonesia juga berkembang pesat pemasarannya. Salah satunya dan pionirnya adalah Extra Joss yang bisa tembus pasar luar negeri hingga beberapa benua. Minuman yang mulai dikenal tahun 94 ini hingga kini masih banyak diminati. Ya, penggemar Extra Joss komen di bawah dong. Extra Joss menjadi paling diminati karena pada kala peluncurannya belum banyak minuman energi yang harganya bisa dijangkau oleh golongan ekonomi menengah ke bawah. Nah, Extra Joss muncul dengan harga yang cukup murah, bisa dibeli oleh kalangan menengah ke bawah, dan rasanya juga mungkin ada perbedaan ya, ketika kita minuman berenergi jadi lebih semangat atau lebih bergairah gitu ya. Oke, itulah produk Indonesia yang laku di pasar internasional ya. Berikutnya mungkin produk Anda. Bisa jadi ya, karena dunia berkembang begitu pesat. Setiap produk-produk sukses di Indonesia pasti akan mengalami regenerasi ya. Bisa jadi 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, atau 50 tahun lagi produk Anda bisa mendunia hingga tersebar di berbagai negara. Dan mereka pun juga awalnya dari yang kecil. Ya, kalau kita lihat beberapa produknya itu yang bisa sukses di pasar internasional, itu membuktikan bahwa Indonesia itu juga sebenarnya nggak miskin. Indonesia itu kaya dengan hasil lautnya, dengan hasil rempah-rempahnya. Nah, dari sini kan kita juga bisa pahami ya, mengapa dulu Belanda menjajah Indonesia, ngotot menjajah Indonesia, gantian setelah itu gantian Jepang gitu ya. Karena Indonesia memang kaya dengan hasil buminya, rempah-rempahnya yang bisa dijual mahal di luar negeri. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika bermanfaat, like, share, and subscribe. Terima kasih.